Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini cukup lama nih kita nggak nongol nih Ji. Masya Allah. Kayak reunian ya. Kayak reunian. Jadi kita kemarin lama nggak nongol. Salah satu itu karena kemarin YouTube kita kena hack Ji. Oh Masya Allah. Kena hack dan kita butuh waktu lama untuk mengembalikan ke akun kita. Sempat hilang tuh ya. Sempat hilang berapa tahun. Jadi yang terhack itu yang hack Sekian itu bulan lah ya. Yang hack itu dari Amerika Ji ternyata Masya Ji. Allah. Dipakai buat kampanye Donald Trump. Bisa Mungkin begitu. dianggap TKN itu portal berita apa gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh ada siaran langsung tentang diskusi tentang capres Amerika. Dan situ banyak head speech, dari situlah akhirnya kita di-ban. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman nih kita udah bisa dapetin lagi nih akun TKN dan sekarang bisa ngobrol dengan timnya Patrick Kluivert. Ini karena sekarang semenjak Patrick Kluivert jadi pelatih nih, lihat ente warna merah terus nih. Kenapa nih Ji? Jadi senang warna merah? Nggak kenapa-napa pas dipakai aja. Kan merah berani. Merah berani. Asyuja, sang pemberani. Pak Guru Zuki itu mah ya. Alhamdulillah. Nah jadi Ji, untuk awal ini kita nanti kan ada beberapa konten podcast tasawufnya, ada juga kisah ber-TKN dan kan Ubum. Ubum itu umat bertanya Ustadz menjawab gitu kan. Nah ini kita mulai lagi dengan Ubum. Ini ada kita ngobrol-ngobrol Ji, ngobrol-ngobrol santai karena memang ada beberapa pertanyaan dari Ikhwan yang beredar lah kalau kita lagi forum-forum majelis zikir atau manakib itu pertanyaan tentang Robito gitu. Bukan pernah dulu edisi berapa? 43 kalau nggak salah. Ente kok apa Ji? Ini malah lupa. Sering nge-share soalnya. Oh gitu, ya. Atau ini lebih spesifik? Lebih spesifik. Ini kasusnya gini. Misalnya nih Ji, misalnya ada ikhwan ahwat baru ditalkin tapi dia belum jumpa pangersabah. Misalnya bisa dia tinggal jauh dari keramaian lah gitu kan. Nah bagaimana robitohnya? Kan robito itu kan supaya cespleng itu karena bukan kadang-kadang. Robito ada berbagai macam cara ya. Salah satu kan membayangkan wajah guru. Ada juga yang lain-lainnya. Nah karena dia belum pernah bertemu dengan pangersabah. Bahkan belum pernah ngelihat foto. Itu gimana robitohnya tuh Ji? Kalau yang di episode yang lalu kan kita udah gamblang ya kita bahas ya bahwa robito itu kan ikatan cinta atau kolbu murid kepada mursyid ya. Secara prakteknya intinya kan dengan mengingat guru. Waktu itu sudah kita sampaikan dengan cara yang paling mudah kan. Artinya mengingat itu tidak harus mengingat wajahnya, tidak harus. Artinya kalau yang melihat foto ya bisa dengan mengingat wajah. Tapi buat orang yang sama sekali nggak tahu wajah pangersabah, sebenarnya cukup dengan mengingat nama ya. Nama Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, nama pangersa Abah Anom gitu kan. Yang penting hadirkan rasa cinta dan takzim kita kepada yang punya nama gitu. Jadi itu kan memang arti robito ikatan cinta kan. Jadi yang paling penting hadirnya rasa cinta, rasa takzim itu sendiri dalam hati kepada guru. Namun kalau orang yang sudah bertemu kan mungkin ya akan lebih mudah karena tervisualisasi. Nah, kalau misalnya nih dia berrobitonya mengingat itu karena wasilahnya wakil talkin. Kalau kita kan kita ditalkin oleh beliau misalnya gitu kan. Itu gimana? Apakah bukan masalah diperbolehkan nih kalimatnya? Mungkin apakah tepat nggak ya melakukan itu supaya lebih cespleng gitu Ji? Kan ada beberapa pertanyaan seperti itu. Karena kan beliau ada jasanya juga kepada si yang minta talkin itu dengan memberikan talkin itu. Jadi inti pertanyaannya apakah boleh robito kepada wakil talkin? Mungkin lebih ke sana mungkin arah pertanyaannya begitu ya. Kalau saya berapa kali ya mengikuti prosesi talkin zikir yang sampaikan Kiai Haji Wafiuddin ya. Saat sebelum mentalkin saya lihat beliau selalu seperti orang bertawajuh begitu kan. Baru kemudian setelah beberapa saat beliau menundukkan kepala, baru beliau memulai prosesi talkin zikir. Selesai itu kemudian saya tanya sama beliau, Pak Kiai, ketika Pak Kiai bertawajuh seperti tadi sejenak itu sebelum robito itu apa yang Pak Kiai lakukan? Maka beliau menyatakan bahwa ketika itu saya sedang mengenolkan diri saya ya, bahwa siapapun yang nanti yang ditalkin melalui saya itu sejatinya yang mentalkin adalah pangersa Abah, bukan saya mentalkin kata beliau.
Dan siapapun yang ditalkin melalui saya itu bukan murid saya, itu murid Pangersa Abah, begitu kata beliau. Dan beliau sering dalam talkin zikir itu secara tersurat ya, jelas mengatakan bahwa saudara-saudara itu adalah murid Pangersa Abah, bukan murid saya. Itu jelas gitu. Ada deklarasinya. Deklarasi. Kalau saya dengan beliau berapa kali ya menyaksikan proses talkin zikirnya dengan beliau ketika beliau sedang mentalkin, saya di bagian belakang, saya simak kata perkatanya. Nah dari situ maka saya memahami bahwa siapapun yang ditalkin itu berarti bukan murid wakil talkin kan. Dan Abah juga pernah mengeluarkan maklumat. Kalau tidak salah itu maklumat nomor 37 sesuai dengan silsilah beliau ya. Dalam maklumat tersebut Pangersa Abah menyatakan bahwa ditunjuk atau diangkat menjadi wakil talkin itu sama dengan yang tidak diangkat menjadi wakil talkin. Hanya bedanya wakil talkin itu diberikan tugas untuk menyampaikan talkin zikir. Jadi artinya di situ kedudukan wakil talkin itu berdasarkan maklumat Abah bukan wakil mursyid, tapi sama seperti yang tidak diangkat wakil talkin, kedudukannya murid. Jadi kalau ada orang yang talkin kepada robitoh ya, kepada wakil talkin, itu sama juga orang yang robitoh kepada murid. Karena kedudukannya begitu. Dari situ ya begitu. Logikanya begitu. Karena Abah menyampaikan wakil talkin itu sama dengan yang bukan wakil talkin. Tapi kalau dia merasa dengan berobitoh ke wadah wakil talkin juga kok lebih nikmat, zikirnya lebih terasa gitu Ji. Itu kan hal seperti itu kadang sensasi-sensasi aja ya. Sensasi-sensasi ya yang belum tentu sifatnya hakiki ya. Karena memang dia ada kecenderungan hati, emosional ya, kecenderungan hati seperti itu. Padahal sesungguhnya sekali lagi yang namanya talkin zikir disampaikan oleh guru mursyid dalam hal ini Pangersa Abah ya. Tentu talkin zikir itu kan bersumber dari kolbu beliau. Yang kalau di Miftahus Sururi sebutnya min kolbin takiyin nakiyin mimma siwallah ya. Kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Maka talkin zikir itu diambil dari kolbu yang ya dengan kapasitas seperti itu, maka robito pun harus nyantelnya kepada kolbu yang seperti itu, yang takwa dan suci dari selain Allah. Karena ketika kita robito mengaitkan kolbu kita ya dengan yang kita jadikan sandaran robito tersebut ya, maka akan terikatlah kolbu kita dengan kolbu beliau ya, sehingga segala kelebihan apa yang ada dalam kolbunya terlimpahlah ke dalam kolbu kita. Termasuk zikirnya beliau ya yang ismuzat yang rapat itu terlimpah ke diri kita. Ini yang idealnya kan begitu. Nah kalau orang-orang yang belum sampai ke tataran kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah ya. Misalnya bukan dalam arti ini merendahkan wakil talkin bukan. Tapi kan wakil talkin memang bukan makom, bukan derajat. Wakil talkin itu kan tugas. Tugas ya. Maka tidak ada jaminannya kolbunya itu sudah sampai di tataran min kolbin takiyin nakiyin mimma siwallah ya. Artinya seandainya beliau masih punya sifat-sifat kemanusiaan nih. Maka tadi ketika kita ngait ke kolbu beliau, benar nanti bekas asar zikirnya terlimpah ke kolbu kita. Tapi nanti sifat-sifat kemanusiaannya memang sedang dalam proses tazkiyatun nafs yang belum selesai ya. Terlimpah juga. Artinya nanti yang terlimpah ke kolbu kita bukan hanya hal yang baik. Yang masih nggak baik juga terlimpah. Itu belum aman lah kalau bahasa wakil talkin. Ji, bisa nggak kita visualisasikan? Jadi talkin itu kan dari seorang mursyid tadi yang mempunyai kriteria itu kan. Itu selayaknya seperti mata air, itu kan murni tuh. Murni. Tapi mata air kan nanti nyembur, mengalir, dia masuklah ke sungai. Katakan sungai ini wakil talkin. Di situ kan memang ada mata airnya juga, dari sumber mata air ada juga ada bercampur dengan segala macam di sekitarnya ada terkontaminasi terkadang ya. Iya, terkontaminasi. Nah, apakah masih seperti itu? Jadi ketika kita langsung ke sungainya, mau nggak mau juga nanti kan ada kontaminasinya juga. Apakah seperti itu ilustrasinya? Kalau saya tetap tidak mengilustrasikan wakil talkin juga dengan misalnya tadi kan sama-sama air ya, bedanya mata air, satu beliau sungai. Kalau ilustrasi atau analogi yang lebih tepat adalah begini, wakil talkin itu cuma selang. Sumber airnya Pangersa Abah, dia hanya selang, jadi hanya tempat lewat. Tapi isinya itu sumbernya dari mursyid, itu wakil talkin nggak punya andil dalam hal isinya, dia hanya selangnya saja, gitu. Jadi isinya itu murni dari kolbu mursyid, begitu. Jadi kalau misalnya seperti kan sekarang ada kasus nih,
wakil talqin ngangkat wakil talqin. Walaupun disilakan namanya jadi badal ya. Itu kalau analoginya sama juga kayak selang ngangkat selang gitu. Terus sumber airnya mana gitu. Iya, itu mursyid ngangkat wakil talqin sebenarnya kan bisa ngangkat wakil talqin. Kalau beliau mengangkat kan beliau menghubungkan selang itu dengan beliaunya kan, dengan mursyidnya. Maka selang itu kemudian punya akses ke sumber air. Tapi kalau misalnya selang yang diangkat tidak punya akses kepada sumber air, ya nanti tidak ada fungsinya begitu. Oke. Jadi sebenarnya kita perlu tahu juga tentang wakil talqin juga nih Ji. Dalam arti tetap wakil talqin adalah orang yang diangkat oleh Pangarsa Abah. Beliau seorang orang mulia yang sangat berjasa. Benar. Gitu kan. Pasti Pangarsa Abah juga mempunyai kriteria sendiri untuk mengangkat wakil talqin. Namun ketika ada calon murid di ujung sana yang memang belum pernah jumpa Pangarsa Abah, belum lihat wajahnya, belum pernah ke Pontren Suralaya, katakanlah jauh di ujung. Bagaimana berarti itunya Ji? Untuk memperkuat mahabbah robitohnya melalui robitoh. Sepanjang tadi dia sudah dapat talqin zikir intinya kan. Orang yang jauh di ujung sananya kan sudah talqin zikir maksudnya atau belum? Sudah kan? Sudah dari wakil talqin. Karena kalau dia sudah dapat talqin zikir ya, walaupun dia mungkin sekali-sekalinya nggak pernah berjumpa lagi dengan yang mentalkinnya, tidak pernah terlibat dengan Suralaya. Tapi sepanjang ketika dia itu dapat pembekalannya di talkinnya bahwa dia muridnya Pangarsa Abah, maka robito hadirkan rasa terkaitlah dengan guru ya, bahwa kita berzikir ini bukan kita berkendaraan sendiri pribadi menuju Allah, tapi kita berkendaraan bersama dengan kendaraannya guru. Kan dikasih masukan-masukan atau ujangan-ujangan ya sebelum terjadi perpisahan ketika talqin itu. Maka kalaupun kemudian dia di ujung sana dan sekali-kalinya talqin zikir dan tidak pernah lagi berjumpa terkait lagi dengan Suralaya tapi langsung mengamalkan zikirnya, maka insya Allah itu tetap menjadi jalan wusulnya dia kepada Allah. Karena dulu ada pengalaman kisah Pangarsa Abah ya, ketika masih usia 18 tahun kan beliau sudah diangkat jadi wakil talqin Abah Sepuh. Dan Pangarsa Abah pernah menyampaikan talqin zikir kepada 3 kawan teman pesantrennya beliau, teman nyantrennya beliau ya. Yang setelah keluar dari pondok tidak berjumpa lagi bertahun-tahun. Pangarsa Abah. Maka kemudian sekian tahun kemudian Abah menugaskan putranya lah, Haji Didin ya, untuk mendatangi 3 alamat yang alamatnya pun tidak jelas ya. Abah hanya mengarahkan ke misalnya dari sini ke sebuah tempat nih ya. Ke daerah sana coba hanya gitu menyebut kan. nama kecamatan atau kelurahannya saja misalnya, tidak detail begitu. 3 titik. Dan ketika Haji Didin akhirnya bertemu dengan 3 orang tersebut dan menyampaikan undangan Pangarsa Abah ya. Diundang ke Suralaya. Memang setelah kemudian 3 orang datang, mereka semua wafat. Tapi kemudian Haji Didin memang mendapatkan berita bahwa di kampungnya mereka masing-masing 3 orang ini dikenal sebagai ahli makrifat. Begitu. Padahal beliau bertemu dengan Abah itu ketika masih mondok dengan Abah. Dan tidak pernah tahu ketika itu Pangarsa Abah itu mursyid. Hanya mengamalkan saja pokoknya zikirnya. Karena mungkin, posisi waktu itu masih wakil talqin Pangarsa Abah ya. Masih wakil talqin ya. Mungkin Pangarsa Abah menyampaikan ini amanat dari Abah Sepuh. Mungkin yang mereka ingat nama Abah Sepuh si Abdullah Mubarak ketika itu ya. Dan mereka mengamalkan rutin. Jadi hanya sekedar dengan Pangarsa Abah menyampaikan talqin zikir dan mungkin Pangarsa Abah ketika itu menyampaikan ini amanat dari Abah Sepuh ya, dalam arti tugas yang disampaikan. Berarti yang terngiang oleh mereka tiga orang itu nama Pangarsa Abah Sepuh ya. Mereka mengamalkan, entah kaifiatnya benar tidak salah, yang penting zikirnya diamalkan dengan sungguh-sungguh. Ternyata mereka menjadi orang yang ma'rifatullah. Hanya ketika menjelang wafatnya mereka akhirnya bertemu dengan Abah secara johir ya di Suralaya ya. Oh gitu. Sebagai teman ya kan diundang sama Haji Didin itu mereka datang ke Suralaya. Jadi sempat 3 orang itu datang masing-masing tapinya datang. Haji Didin ketiga orang itu ya almarhum. Kemudian kisah ini ada reuni. Jadi setelah mereka ketemu Abah, mereka pulang, hitungan hari lah wafat. Tiga-tiganya masing-masing wafat. Jadi soal itu kayak perpisahannya Abah dengan mereka. Tapi kan intinya dari kisah ini ya, bahwa mereka saja kemudian menjadi ahli ma'rifatullah. Itu yang diceritakan Haji Didin. Jadi orang kampungnya mereka ya, itu memang menyatakan mereka orang yang zuhud, orang yang banyak karomatnya begitu ya. Orang yang pokoknya ya orang yang kelihatan lah
kelebihannya gitu. Seperti itu. Oke, ini menarik. Jadi Ji, yang pertama berarti memang talqin ini wilayah kemursidan ya. Benar. Talqin ini wilayah kemursidan. Karena secara dan wakil talqin itu adalah bertugas ketika membantu guru mursyid ketika mentalkin, menyampaikan talqin zikir. Jadi wakil talqin ketika nalkin gitu kan. Nah, jadi konteksnya yang setelah ditalqin yang paling penting dan utama adalah pengamalan. Pengamalan, benar. Karena dengan pengamalan itu sendiri guru mursyid itu sudah otomatis membimbing. Nah, terkait dengan Robito, banyak cara berarti ya. Misalnya satu, belum jumpa, belum pernah ngeliat fotonya, belum pernah ke Ponteng Suralaya. Ya dalam praktek amaliyahnya, ingat aja namanya itu pun sudah bagian Robito. Itu kan pernah dengar kisah, nggak tahu, mungkin dia pernah dengar kisah kemuliaan Pangarsa Abah. Ingat kisahnya itu udah Robito juga. Pokoknya terkait dengan Abah ya, ingat tentang Abah ya. Dengan guru mursyid ya. Guru mursyid ya. Kan? Kita ingat tentang sosoknya beliau. Yang penting dermawannya beliau. Yang penting yang kita hadirkan kan rasa cinta di hati kita kan kepada yang punya nama. Jadi ada rasa cinta kepada yang punya nama. Seperti kalau kita membayangkan wajah kan juga intinya ada rasa cinta kepada yang punya wajah. Jadi kan hakikatnya juga memang hakikatnya sebenarnya rasa cinta itu rasa cinta kepada tadi yang memiliki wajah tersebut kan. Rasa cinta kepada yang memiliki nama, rasa cinta kepada yang memberikan ajaran ini. Rasa cinta dan rasa pengagungan, rasa tajim itulah yang membuat terjadinya ikatan Robitoh ya secara spiritual. Nah, jadi Ji, untuk misalnya ikhwan-ikhwan yang mungkin ada ya Robitoh dengan melalui talqin, apa berarti Ji sarannya, baiknya Ji? Ya tetap kami sebagaimana termasuk di Miftahus Sudur kan sudah jelas arahnya ya. Satu, bahwa talqin ini disampaikan min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Maka seharusnya pun Robitoh juga kepada yang punya kolbu yang suci, takwa dan suci dari selain Allah tersebut. Dan itu sejak awal sudah disampaikan bahwa para wakil talqin pun termasuk Wafi mengatakan yang menyampaikan talqin bukan saya pribadi, tapi Pangarsa Abah ya. Saya hanya sebagai fasilitator saja kata beliau yang memfasilitasi. Artinya karena sejak awal yang bertalqin adalah bukan wakil talqin secara hakikat ya, tapi Pangarsa Abah, maka Robito pun seharusnya kepada yang menyampaikan talqin secara hakikat, yaitu guru mursyid, dalam hal ini Pangarsa Abah. Kalaupun dalam proses perjalanannya misalnya ya, ada orang yang ketika Robito niatnya kepada Abah, muncullah kemudian apakah wakil talqin yang pernah mentalqin dirinya, atau para sesepuh yang menjadi wasilah dia kenal dengan TKN ya, hadir ya. Maka kalau saya pernah mendengar langsung ajangan Asep Samsurjal Hudaya, wakil talqin Cianjur ya. Maka kata beliau biarkan saja, memang ada kalanya begitu gitu Robito. Yang penting jangan kita meniatkan kita khusus kita Robito kepada wakil talqin, kepada sesepuh ya. Jadi kalau ini bagian atau cara Pangarsa Abah, mungkin kita dilatih beradab lah kepada beliau, ya, bahwa memang lewat jasa beliau lah kita diingatkan. Ya, sekedar gitu, kita untuk menjadi timbullah rasa adab kita kepada beliau. Tapi bukan juga ini menjadi hujah. Oh berarti kita bisa dong boleh talqin kepada wakil talqin atau kepada sesepuh TKN gitu yang berjasa. Jadi tetap secara kaidah atau berdasarkan ilmu Robito itu kalaupun dibahasakan kepada yang nalkin mesti jelas nih, jangan bahasa bersayap. Gimana tuh? Kan misalnya wakil talqin nih, Bapak boleh ya Robito kepada yang nalkin. Itu mesti dijelaskan. Kalau kalimat yang nalkin tidak dijelaskan, maka nanti yang ditalkin menganggap oh berarti Robitohnya kepada wakil talqin yang sedang menalkin. Betul. Jadi kalimat yang menalkin tetap guru mursyid. Ada konteksnya, ada juga sebabnya kenapa. Kalau tadi terlintas lain. Namanya juga lintasan. Kan? Jadi kalau yang lintasan seperti itu. Jadi itu biarkan saja juga tidak mengapa. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi lintasan seperti itu. Memang mungkin terjadi. Itu ada kalanya seperti itu ya. Gitu. Atau bisa jadi Ji karena kurang penjelasan orang yang ditalqin itu menganggap jadi boleh, padahal maksudnya itu adalah lintasan saat kita Robito tiba muncul ini
Ya itu kan cuma sekedar lintasan aja, bukan berarti pembolehan gitu ya. Kalau Ajangan Asep jelas menyampaikannya. Jadi dari sisi itu pengalaman-pengalaman terjadi batin dengan munculnya lintasan tadi muncul misalnya seseorang dalam diri kita. Beliau bilang boleh, tapi beliau juga menegaskan, tapi tetap robitonya kepada pangersabah itu. Jadi tidak ada ya yang dibolehkan robito kepada figur lain selain. Memang kaidahnya begitu ya. Oke. Alhamdulillah ini terang benderang sih Ji. Iya insya Allah ya. Seterang benderang cuaca hari ini. Masya Allah. Iya kan. Tadi pagi agak mendung, siang ini udah mulai agak terik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman alhamdulillah nih Ubum ini ada pertanyaan memang dari beberapa ikhwan terkait dengan Robito ini sudah dijawab oleh Ustadz Andika. Jadi kalau ada yang ingin berkomentar nanti boleh nih. Mungkin menambahkan atau memberikan masukan atau bahkan kira-kira tema apa lagi yang perlu kita angkat di acara Ubum episode selanjutnya. Ji, terima kasih. Pokoknya kita tetap dukung timnas ya. Insya Allah. Kok kesimpulannya timnas? Mudah-mudahan masuk Piala Dunia Ji. Amin. Oke teman, terima kasih. Kita jumpa Ubum next episode bersama dengan Haji Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.